Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, orang-orang yang ahli zikir adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka akan diampuni oleh Allah dan disiapkan pahala yang tiada terhingga. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang laki-laki yang berzikir banyak dan perempuan yang berzikir banyak, maka Allah janjikan ampunan dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka zikir merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Mari kita meningkatkan zikir dengan sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya orang yang banyak berzikir adalah orang yang selalu bisa menikmati hidup dan kehidupan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat ini menegaskan orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, wa yatafakkaruna, dan akalnya selalu berpikir dengan positif, dengan optimis. Semua yang dihadapi, semua yang dirasakan, dilihat, dan dinikmati menjadi sebuah anugerah yang betul-betul dirasakan. Artinya antara hati dan akal adanya satu keseimbangan yang positif. Sehingga melihat sesuatunya dengan positif dan menyenangkan. Orang-orang yang berdiri dengan berzikir, ini memberikan gambaran mungkin dalam kondisi bekerja, mencari ilmu, mencari pengalaman, atau lagi sedang menikmati kehidupan ini. Yang berzikir akan selalu ingat Allah. Maka kalau dia menjadi suatu pengusaha, dia akan berpikir bagaimana usahanya ini betul-betul mendapat keridhaan oleh Allah, dari Allah, dan mendapat ridho orang-orang yang punya kepentingan. Dia tidak ingin para pembeli-pembeli dagangannya merasa kecewa ataupun sakit hati. Tapi yang ada terpikir bagaimana bisa menyajikan barang-barang yang bisa menyenangkan dan memuaskan para pembelinya. Artinya ada kebanggaan. Orang-orang yang beli merasa bangga. Jangan sampai dijelaskan kanan, kiri, depan, belakang seakan-akan meyakinkan. Begitu barangnya sampai dibawa sampai di rumah, dia kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu dia menghindari jauh-jauh. Demikian juga dalam upaya-upaya membuat kepuasan pelanggan. Dia akan selalu berpikir bagaimana punya nilai bermanfaat bagi penggunanya. Demikian juga bagi orang-orang yang diberikan amanah jabatan ataupun amanah apa saja yang menjadi tugas yang melekat pada dirinya. Dia selalu ingat Allah. Dia akan berbuat sebaik-baiknya. Jangan sampai mendatangkan dosa atau sikapnya atau hasil kerjanya menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, bahkan membuat kerugian-kerugian orang lain. Dia akan menghindari, dia akan hati-hati. Yang ada bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik. Digambarkan ketika dalam keadaan duduk, berbaring, dia pun selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat. Artinya di dalam menikmati pekerjaan, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebutuhan-kebutuhan, dia selalu ingat Allah. Sebagaimana kita di dalam posisi-posisi istirahat, rileks, kita menikmati pemandangan, menikmati tontonan sambil berzikir. Atau kita disibukkan dengan urusan-urusan sambil memasak, sambil menyelesaikan apa saja, atau lagi kita melakukan kegiatan-kegiatan apa saja sambil berzikir. Itu artinya supaya
ada penyertaan zikir. Hal ini pun ditegaskan di dalam surat Al-Jum'at. Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika engkau telah menunaikan salat Jumat, silakan bersebaran di muka bumi. Artinya kita dianjurkan untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan, mencari kemanfaatan hidup yang kita inginkan. Silakan dengan kemampuan kita masing-masing dimanapun berada. Tapi hendaknya sertakan dengan zikir. Sambil bekerja berzikir, sambil berdagang berzikir, sambil mencari ikan bagi yang pelaut, atau mencari kemuliaan-kemuliaan hidup sambil berzikir. Semuanya disertakan dengan zikir. La'allakum tuflihun. Tentunya kita akan mendapatkan satu keuntungan dunia dan akhirat. Artinya kalau tidak disertai zikir, mungkin dunia bisa kita ambil sebanyak mungkin, namun akhiratnya sedikit. Belum bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, godaan-godaan yang menyertai membuat sikap-sikap tidak terpuji. Maka dengan zikir, insya Allah semua akan menjaga. Inilah hal-hal yang perlu kita sikapi, kita biasakan agar zikir kita ini selalu melekat pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu berzikir, dia akan pandai mengatasi masalah. Di dalam kehidupan ini tidak lepas daripada masalah. Dengan masalah itulah seseorang mendapatkan pahala, ampunan, kemuliaan-kemuliaan hidup. Karena Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Maka akan kami uji kalian semuanya. Bisyai'im minal khauf. Sesuatu yang membuat keresahan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Bahkan kadang-kadang orang melarikan diri menghadapinya. Khauf itu adanya satu perbedaan, adanya persaingan, adanya perselisihan. Itulah yang terjadi. Orang-orang yang kerja di perusahaan, di kantor akan menemukan adanya rasa disaingi atau nanti membuat dia dicopot dari posisinya atau sebagainya. Ini yang membuat kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Maka perbedaan, perselisihan, kemudian juga adanya satu hal-hal yang meresahkan. Ini hakikatnya tidak lepas daripada kehidupan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita semuanya ini disuruh menyikapi dari apa yang kita dapatkan. Salah satu contoh di dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Ada suami istri yang sangat harmonis. Bahkan tidak pernah terdengar satu kalimat pun yang adanya perselisihan. Itu merupakan rezeki bagi mereka berdua. Tapi ada yang sering konflik. Terjadi perselisihan-perselisihan. Karena adanya perbedaan keinginan-keinginan. Maka ketika dia menyikapi dengan baik, dengan positif, selalu mengambil hikmah-hikmah yang ada, memberikan satu kesempatan, beda pendapat, beda argumen, beda keinginan, kemudian dimusyawarahkan dengan baik. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memaafkan dan melakukan kebaikan dan memintakan ampun atas kesalahan-kesalahannya, maka di sisi Allah lah ampunan yang sangat banyak. Kemudian ada juga yang ketika terjadinya satu kekecewaan di dalam rumah tangga. Karena suatu hal tidak sesuai dengan keinginan, dia merasa kecewa. Maka ketika dia menyikapi dengan positif, yang ada adalah ini semuanya
ujian dari Allah yang diterima dengan senang hati, maka disitulah pahala-pahala yang berlipat. Karena sesungguhnya Allah alimun, Allah mengetahui sebelum semuanya terjadi yang dirasakan oleh manusia. Maka sikap-sikap zikir inilah yang menyikapi segala sesuatunya dengan ingat kepada Allah, maka akan memudahkan dari persoalan. Kemudian yang kedua, minal ju, Allah menguji dengan kemiskinan, kekurangan, beban hidup yang tidak sesuai diinginkan. Memang rata-rata manusia menghayalkan dirinya untuk berharta banyak, berkedudukan tinggi, dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Itu impian setiap manusia. Namun sesungguhnya, ma asobam min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa yang terjadi kepada diri manusia ataupun yang terjadi di dalam fenomena kehidupan ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Sudah dalam catatan Allah. Dan bagi Allah sangat mudah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian semuanya la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita la ta'saw, tidak merasa beban, tidak merasa sakit hati, tidak merasa bangga, tidak merasa kecewa dengan sesuatu yang menimpa, yang tidak sesuai dengan keinginan, atau tidak merasa ini menjadi karena kemampuan diri yang kemudian dibanggakan bahwa ini hasil karya diri. Tidak, supaya ingat kepada Allah. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak berbangga-bangga terhadap apa yang dicapainya. Hal ini menunjukkan agar di dalam menyikapi sesuatu itu hendaknya selalu disikapi dengan ingat kepada Allah, bahwa semuanya minallah wa ilallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyir sabirin. Ujian yang ketiga adalah musibah dengan dikuranginya sesuatu yang melekat pada diri kita. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang jadinya kaya jadi miskin, yang tadinya mendapatkan panen rutin tiba-tiba berkurang jauh. Salah satu contoh, yang tadinya punya penghasilan besar karena pensiun berkurang jauh, terutama bagi ASN, TNI, Polri, atau pekerja-pekerja BUMN. Begitu pensiun, dia akan merasakan perbedaan pendapatan yang sangat jauh. Maka ketika disikapi dengan baik, wa basyiri sabirin, Allah menyampaikan, berilah kabar gembira bahwa ia, orang-orang yang bisa menyikapi dengan baik akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang berzikir, yang pertama adalah dia pandai menikmati kehidupan ini. Yang kedua, pandai mengatasi masalah. Dan yang ketiga adalah selalu berpikir optimis. Karena melihat sesuatunya itu yang ada, apa peluang yang bisa diambil. Berpikir optimis demikian. Contohnya orang-orang yang bekerja dengan jarak jauh. Misalnya perjalanan jauh dari tempat kerjanya ke rumahnya, tempatnya jauh, maka dia akan berpikir positif. Perjalanan ini ketika saya hanya pandangan kosong akan sia-sia. Misalnya
kerja di Bogor, rumah di Bogor, kerja di Jakarta. Ini tentunya perlu perjalanan. Kalau macet bisa 1 jam, bisa lebih. Kalau hanya pandangan kosong dan pikiran kosong, yang masuk adalah bisikan-bisikan setan. Tetapi kalau didajikan zikir, perjalanan kerjanya dijadikan zikir, dia punya kesempatan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Baik membaca ayat-ayat yang dia hafal, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau kalimat tauhid, tasbih, takbir, dia manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Selalu melihat optimis dan peluang yang ada. Kemudian dia akan menjadikan semuanya sebagai sarana kesuksesan dengan berzikir. Allah mengingatkan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholat li dzikri, dengan mendirikan sholat untuk mengingatku. Jadi puncaknya zikir itu di dalam sholat. Jadi ketika kita ingin memperbanyak sholat, maka sesungguhnya di dalamnya zikir yang banyak. Menyatukan kalimat-kalimat thayyibah, menyatukan ayat-ayat yang sangat mulia di dalam kemasan sholat, maka menjadi satu doa yang luar biasa. Makanya ketika kita melihat kesempatan-kesempatan kita bisa sholat berjamaah 5 waktu, pahala sholat berjamaah itu luar biasa. Pahala sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kita kejar, jangan sampai lepas. Sholat awabin dari maghrib sampai isya pertengahan itu bisa sholat awabin. Sholat tasbih, sholat duha, dan sholat-sholat yang lain, sholat witir. Itu merupakan peluang-peluang yang Allah berikan untuk meraih kemuliaan yang sangat besar. Ini kita kejar. Jangan sampai lepas. Sehingga kita menjadi orang yang selalu berzikir, akan menikmati di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya di dalam hidup ini merupakan kesempatan kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Sehingga kita akan mendapatkan sebagaimana yang menjadi doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita akan merasakan nikmat. Semuanya nikmat. Ibaratnya orang makan tempe pun rasanya daging. Wah, itu nikmat. Ternyata perpaduan antara pikiran dan perasaan dimetkan, disatukan dengan tepat, maka semuanya jadi indah. Tidak ada satu kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang besar. Karena hakikatnya masalah yang besar itu akan dirasakan oleh setiap orang ketika malaikatul maut datang. Itu masalah besar. Tapi kalau masalah kehidupan ini adalah peluang-peluang pahala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.